Indonesia berhasil menduduki posisi teratas dalam indeks Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index atau GMTI 2019. Peringkat tersebut berhasil diraih Indonesia setelah bertahun-tahun berupaya untuk menaikkan posisinya. Setelah tahun lalu berada di peringkat 2, tahun ini Indonesia menduduki posisi pertama dalam indeks Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index atau GMTI 2019 bersama dengan Malaysia dengan skor 78. CEO Crescent Rating dan Halal Trip Fazal Bahardin mengatakan posisi teratas dalam indeks berhasil dicapai Indonesia melalui serangkaian upaya yang telah dilakukan Kementerian Pariwisata dalam berinvestasi di industri pariwisata dan perjalanan serta pengembangan infrastruktur ramah wisatawan Muslim. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan kenaikan peringkat ini sudah ditunggu-tunggu. Sebab pada 2015 Indonesia masih menduduki peringkat kelima sebagai negara ramah Muslim. Kemudian naik menjadi peringkat keempat pada 2016, 2017 mendapatkan peringkat ketiga, dan pada 2018 Indonesia memperoleh peringkat kedua. Arief menambahkan posisi pertama sebagai destinasi wisata halal dunia sudah lama menjadi target pemerintah. Pasalnya, akses dan budaya pariwisata yang ada di Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan Malaysia. Sementara itu, untuk potensi penerimaan devisa dari sektor pariwisata halal tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 77 triliun rupiah hingga 140 triliun rupiah. Potensi devisa tersebut mengacu pada target jumlah wisatawan Muslim sebanyak 5 juta atau 25% dari total target wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang pada tahun ini. Rata-rata pengeluaran per wisatawan biasanya mencapai 15,4 juta untuk wisatawan asal Singapura dan Malaysia. Sementara wisatawan dari Timur Tengah bisa mencapai 28 juta. Posisi pertama sebagai destinasi wisata halal dunia sudah lama menjadi target pemerintah. Lantas naiknya peringkat Indonesia pada posisi teratas, apakah akan semakin banyak mengundang minat wisatawan dunia berkunjung? Dan bagaimana menggali potensi devisa wisata halal yang diperkirakan mencapai 140 triliun rupiah di tahun ini? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center Sapta Nirwandar dan juga ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus. Terima kasih Pak Sapta dan juga Mas Heri telah hadir bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita tentunya wisata halal kita masuk pada peringkat pertama ini menunjukkan seperti prestasi ya Pak. Ini hal yang memang diharapkan sudah lama, tapi akhirnya walaupun skornya sama dengan pesaing sebelumnya. Tapi ini melihat Anda sendiri melihatnya seperti apa sih Pak Sapta? Ini kan kita dengan berhasil menempati posisi pertama dalam destinasi wisata halal terbaik ini kan tentunya menjadi sebuah angin segar seperti itu. Ya, baiklah Mbak Eliza. Jadi memang ini tentunya menggembirakan dan membanggakan. Memang sejak lama kita ingin Indonesia itu menjadi bagian dari wisata halal global dan kita punya potensi yang sangat besar. Tidak hanya penduduk kita yang jumlahnya besar, yang Muslim, tapi juga kita punya budaya, punya warisan Islamik yang juga cukup besar. Juga termasuk karena kalau kita bicara wisata halal, itu tidak hanya urusannya masjid atau kuburan atau wisata ziarah, tapi juga alam itu bagian dari wisata yang bisa dikembangkan menjadi bagian wisata halal. Bahkan kalau kita lihat satu negara seperti Turki itu Muslim friendly beach resortnya itu termasuk penghasil dana yang terbesar. Nah ini banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan. Itu juga yang biasanya di dekat sungai, bukan dekat sungai, dekat pantai, dan itu juga sangat mahal harganya. Nah jadi jangan konotasinya kalau wisata halal itu artinya cuma urusannya dengan ziarah, urusannya dengan masjid, urusannya dengan culture heritage. Nah tentu ini sangat membanggakan. Hanya tentu kita lihat bahwa Crescent Rating ini kebetulan saya juga pernah mengikuti beberapa kali. Ini kok bisa dua ini nih. Jadi kita juga mestinya kalau Indonesia ya Indonesia aja. Ya. Mestinya yang ratingnya
kok bisa sama gitu 78. Dan tentunya ini perlu kita perhatikan juga di sana karena dalam penghitungannya itu ada 4 ya. Ada 4 ini memang 4 sektor atau 4 bagian itu mengenai akses itu cuma hanya 10%, yang kedua mengenai komunikasi 20%, yang terakhir adalah services ya, itu 40%. Nah, di situ services adalah 40%, isinya adalah services di hotel, restoran dan uniqueness atau iconic ya. Nah, ini menurut saya ini yang perlu kita kembangkan. Karena apa? Kalau kita lihat di lapangan, nah, kita lihat di Jakarta aja hotel yang mempunyai berbasis halal atau muslim friendly hotel belum banyak. Pengusaha kita nggak berani gitu. Yang saya tahu ada satu hotel, Hotel Sofian lah katakanlah itu ya relatif startnya masih 3 bintang 3 dan itu relatif kecil ya dibandingin dengan umpamanya di Bangkok El Meros itu 5 star dan besar, apalagi kalau kita bandingin di sana itu ada kira-kira 5 sampai 10 yang bintang 5 sampai bintang 3. Nah, ini kan perlu adanya ada impact. Kenapa kok pengusaha kita nggak berani untuk ini kalau memang jumlah ini besar. Nah, yang berikutnya juga kita restoran. Ini restoran juga masih jadi bagian yang penting untuk kita clearkan ya. Karena buat orang Indonesia, restoran di Indonesia itu sudah semua halal. Itu persepsi kita. Tapi jangan lupa bahwa kita juga terima dari luar yang perlu juga tahu tentang kehalalan satu restoran. Apakah itu franchise atau juga non franchise atau tradisional. Nah, keunikan menurut saya ini juga perlu kita kembangkan. Mengapa? Kita yang paling populer ada Wali Songo, ada juga masjid-masjid bersejarah, termasuk juga tentu ada tempat-tempat bersejarah lainnya yang bisa membantu itu. Tapi yang paling penting juga kelihatannya kita jangan menjaring terbesar tuh dari tetangga kita. Karena kalau dari jumlah pengunjung atau jumlah yang datang itu kita baru 2,7 juta alias terkecil di ASEAN. Singapura sudah 4 juta lebih. Dan satu lagi yang disebut dengan non-Muslim countries atau relatively small population Muslim countries seperti Thailand itu lebih tinggi ya? 5%, 6 jutaan. Dan Malaysia sudah 5 juta. Jadi ini yang kita harapkan ini merangsang kita, tapi belum ada korelasi positif antara jumlah kunjungan dengan jumlah itu. Dan mudah-mudahan ini meningkatkan. Bagaimana sebenarnya dengan hasil yang sudah didapat ini tentunya ini mampu untuk merangsang tadi seberapa besar dampak positifnya ini yang akan muncul tentunya untuk halal tourism kita sebenarnya Pak. Apalagi mungkinkah dengan sudah keluarnya result ini dengan berada di ranking 1 ini akan membuat hotel-hotel berbintang semakin percaya diri untuk menjadi salah satu partner dan juga restoran-restoran yang semakin banyak lagi. Ini mampukah hal itu semakin bergeliat maksudnya? Mestinya. Kenapa? Kan ini berarti kan ada beberapa polling itu di dunia, ada paling tidak ada juga Dinar Standard. Kalau Dinar Standard itu atau GIA Global Index Economics Studies itu kita ranking 4. Nah, itu pool lain. Kan sekarang musim polling, tergantung siapa yang buat pollingnya kan. Kalau yang ini kan. Gitu. Nah, tapi kalau dari sisi positif perspektif, ini juga akan memberikan rangsangan ke situ untuk para pengusaha Muslim atau pengusaha non Muslim pun untuk memberikan mendorong investasinya di sektor services tadi, paling tidak hotel, restoran dan juga service lain, bahkan spa, bahkan juga ada mall dan seterusnya yang bisa produk-produknya yang berbasis kehalalan. Harusnya itu bisa menjadi ini. Harus itu menjadi bagian yang penting. Mengapa? Ya karena pasarnya besar, jumlah pengunjungnya besar. Ya, mengapa kok justru kayak negara-negara Thailand, Korea, bahkan juga Jepang sekarang berlomba-lomba untuk investasi di sektor ini. Nah, ini sesuatu yang menarik ya, tentu terus disikapi untuk kita rangsang agar masyarakat, terutama dunia usaha, ya juga termasuk, jangan lupa loh Mbak, mengapa? Kita selalu berpikir Wisman, pasar domestik kita besar. Wisnus, artinya Muslim travelers di dalam negeri itu juga besar. Masa iya sih kalau di Bali hanya 2 hotel yang halal friendly, yaitu Hotel Radana di Kuta dan satunya Oasis. Dan itu relatif ya belum 5 star. Kenapa tidak? Nah, jadi makanya waktu itu
Raja Salman ke Jakarta, dia tidak menginap di hotel halal Muslim friendly karena mungkin belum convert buat dia, akhirnya di Raffles. Raffles yang pertanyaan yang begitu besar. Nah, pertanyaan yang sama Mas Heri ini, seberapa besar sebenarnya ini dengan sudah dikeluarkannya result ini mampu untuk merangsang paling tidak yaitu terkait dengan servis kita dengan industri itu sendiri mampu untuk berkembang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ini kan berarti ada ketertarikan yang sangat tinggi gitu ya dari para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Kemudian mereka menilai bahwa Indonesia ternyata bisa dibilang sebagai tadi itu negara yang ramah gitu ya. Untuk wisatawan muslim khususnya. Jadi diharapkan ini bisa menambah kepercayaan diri dunia usaha, keyakinan mereka untuk berinvestasi yang semakin besar, khususnya di sektor-sektor akomodasi yang bisa mendukung tercapainya tadi ya sarana dan prasarana bagi wisatawan mancanegara yang muslim gitu ya. Jadi harus didukung juga dari sektor dunia usaha dalam negeri. Saat ini kan pemerintah sudah banyak memberikan kebijakan ya. Seperti contohnya memang pasti ada pengaruhnya dari kebijakan bebas visa dari beberapa negara. Itu pasti akan berpengaruh terhadap minat wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Kemudian juga kebijakan-kebijakan seperti pembangunan infrastruktur ya, meningkatkan kualitas bandara dan seterusnya. Ini ada faktor-faktor dari situ. Kemudian juga yang lebih penting lagi yang kita miliki adalah ini merupakan keunggulan absolut bagi Indonesia karena kita merupakan penduduk muslim terbesar gitu. Jadi rasio penduduk muslim Indonesia terhadap total populasi kan cukup besar gitu. Nah, ini adalah keunggulan absolut kita yang didukung tadi oleh kebijakan oleh masyarakatnya. Nah, dan sekarang bagaimana dunia usaha juga bisa semakin mendukung gitu. Katakanlah tadi seperti yang disebutkan bahwa harus ada ke depan investasi yang besar di sektor perhotelan ya, restoran khususnya yang standarnya katakanlah kalau hotel bintang 5. Bintang 5 betul. Itu contohnya. Oke, nah ini kebijakan-kebijakan yang saat ini sudah cukupkah untuk membantu ataupun mengembangkan wisata halal ini? Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.